akan menampilkan video rangkuman tugas 1, 2, dan 3 guna memenuhi ujian mata kuliah manajemen perapotekan. Adapun kelompok kami terdiri dari berikut ini. Nah, jadi apotik yang kami pilih yaitu apotik HR Medica. Tugas 1, pendirian apotik. Pada tugas ini, kami langsung melakukan wawancara bersama apoteker penanggung jawab sekaligus pendiri apotek HR Medica. Dari hasil wawancara diperoleh untuk profil apotek HR Medica, didirikan pada tahun 2014 di Perdos Blok C5 nomor 28 Palu, dengan modal yang digunakan sebesar 60 juta. Apotek HR Medica didirikan karena sebelumnya belum ada apotek di daerah tersebut dan tempatnya yang strategis. Pendirian apotek diawali dengan mengurus izin sesuai dengan SOP, seperti harus memiliki Serkom atau sertifikat kompetensi, kemudian mempunyai SIPA, lalu SIA. Tenaga kerja di apotek HR Medica memiliki latar belakang pendidikan S1 Farmasi atau mahasiswa farmasi UNTAD yang tidak memiliki mata kuliah, berjumlah 2 orang dengan pembagian tugas shift pagi sampai sore dan sore sampai malam. Tenaga kerja atau karyawan mendapatkan informasi lowongan kerja biasanya melalui share di grup WhatsApp. Selanjutnya, studi kelayakan apotek, bahwa untuk aspek manajemen apotek HR Medica yang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan profesional dalam memenuhi kebutuhan obat dan kesehatan masyarakat sekitar. Visi apotek ini adalah menjadi apotek terpercaya yang melayani dengan profesionalisme tinggi. Misi apotek ini adalah menyediakan perlengkapan dan obat-obatan serta pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di wilayah ini. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, strategi apotek ini adalah selalu berupaya memenuhi segala perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat dan senantiasa memberikan pelayanan profesional dalam praktik kefarmasian. Dalam operasional sehari-hari, apotek HR Medica mengikuti standar operasional prosedur yang ketat untuk menjamin kualitas dan keamanan produk, serta pelayanan apotek. Meski tidak memiliki program kerja khusus, komitmen tersebut menjadi panduan utama bagi seluruh staf dalam melayani konsumen. Bangunan apotek ini merupakan milik sendiri dengan desain dan tata letak dirancang sendiri oleh pendiri apotek. Adapun produk yang dijual berupa obat-obatan bebas dan bebas terbatas yang jumlahnya tidak sampai 1.000, serta ditujukan untuk masyarakat perumahan dosen dari berbagai kalangan, seperti anak kuliahan, dosen, dan masyarakat sekitar. Kemudian untuk bagian aspek teknis, di mana jarak apotek ini dengan supplier dekat seperti PT Sanbe Pharma. Begitu pula jarak dengan konsumen, karena pembelinya biasanya masyarakat sekitar perumahan dosen. Apotek ini memiliki luas sekitar 450 meter persegi dengan prospek pertumbuhan pasar yang bagus, karena lokasinya menjadi keluar masuk kendaraan di perumahan dosen, dan merupakan apotek pertama di perumahan dosen. Akan tetapi hambatan bagi apotek ini yaitu produk yang dibutuhkan konsumen biasanya tidak ada dan adanya Kimia Farma di depan jalan masuk area perumahan dosen. Dalam hal ini sebagai kompetitor. Apotek ini berbentuk persero dengan pekerja terdiri dari 3 orang, diantaranya 1 apoteker pengelola apotek dan 2 lainnya tenaga teknis kefarmasian. Lalu dari segi aspek pasar, apotek ini berbentuk pasar tunggal dengan omset sebelum COVID 1 juta per hari dan setelah COVID 500.000 per hari, serta target pasar secara individu. Kemudian dari aspek keuangan, di mana sumber dana apotek ini berasal dari dana pribadi sebagai modal pendirian apotek, dan untuk laporan keuangan apotek ini berupa cash flow. Selanjutnya ditinjau dari keberhasilan apotek, baik itu faktor internal maupun eksternal, di mana faktor internal terdiri dari yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan apotek HR Medica yaitu lokasinya strategis dan memiliki pelayanan pemeriksaan kesehatan, tebus resep, dan resep obat racikan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan apotek HR Medica yaitu sistem manajemen masih manual, belum menggunakan komputer, stok of-name masih belum berjalan, dan hanya dengan sistem kepercayaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari yang pertama, opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki oleh apotek HR Medica yaitu merupakan satu-satunya apotek yang berada di dalam area perumahan dosen. Yang kedua, threats atau ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh apotek HR Medica adalah adanya kompetitor-kompetitor baru berdiri yang sudah memiliki nama atau populer di kalangan masyarakat. Tugas 2, evaluasi kinerja apotek. Nah, untuk
tugas kedua ini kami mengevaluasi kinerja apotik dari HR Medica menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode GAP. Nah, metode GAP ini merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan atau gap antara kinerja dengan harapan pelanggan. Analisis gap didasarkan dari data harapan dan kenyataan konsumen di apotek HR Medica terhadap masing-masing dimensi pelayanan. Nah, untuk secara lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel gap pada apotek HR Medica berikut ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa kinerja apotek HR Medica dikatakan cukup baik untuk semua dimensi yang terbagi menjadi beberapa pertanyaan. Diperoleh nilai gap positif pada pertanyaan A1 yang berbunyi kecepatan pelayanan obat, diikuti oleh pertanyaan yang menunjukkan selisih yang tidak signifikan namun masih masuk ke dalam kategori gap negatif, yaitu pertanyaan E4 yang berbunyi petugas apotek berpakaian yang bersih dan rapi. Nah, yang kedua ada metode IKP atau Indeks Kepuasan Pelanggan. Nah, metode IKP dalam evaluasi kinerja apotek membantu pemilik apotek dan manajer untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka serta menentukan area mana yang harus diperbaiki. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat metode IKP pada apotek HR Medica berikut ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, hasil yang diperoleh pada apotek HR Medica yaitu sebesar 88,49%, yang artinya konsumen itu sangat puas terhadap apotek HR Medica. Nah, untuk metode yang ketiga ini yaitu metode IPA atau Importance Performance Analysis, di mana metode ini merupakan alat bantu dalam menganalisis atau yang digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja atau pelayanan yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Untuk melakukan metode ini menggunakan aplikasi SPSS atau Statistical Program for Social Science yang merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat berikut ini. Nah, berdasarkan diagram tersebut disimpulkan bahwa jawaban responden 11, 13, dan 6 masuk ke dalam kuadran A. Sedangkan jawaban responden 1, 2, 3, 4, 5, 16, dan 19 masuk ke dalam kuadran B. Lalu untuk responden 6, 9, 15, 17, 18, dan 20 masuk ke dalam kuadran C. Dan yang terakhir itu responden 7, 10, 12, dan 14 masuk ke dalam kuadran D. Tugas 3. Evaluasi kinerja apotek 2. Nah, selanjutnya tugas ketiga. Nah, tugas ketiga ini terkait dengan keluhan konsumen yang pernah diajukan atau pernah terjadi di apotek HR Medica dan cara penanganannya. Berikut ini wawancara di apotek HR Medica. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keluhan yaitu bersifat ringan dan bersifat berat. Nah, keluhan ringan ini yaitu konsumen dengan resep dokter mengeluh membutuhkan waktu untuk menunggu obat karena biasanya tenaga kerja apotek tidak bisa membaca tulisannya dan harus menghubungi apoteker penanggung jawab terlebih dahulu. Nah, untuk cara penanganannya, penambahan sumber daya di mana apotek harus mempertimbangkan penambahan staf atau sumber daya yang memadai untuk mengurangi waktu tunggu. Dengan demikian, proses konsultasi dengan apoteker penanggung jawab dapat dilakukan tanpa mengganggu pelayanan kepada konsumen lainnya. Lalu yang kedua, keluhan yang bersifat berat, seperti obat yang tersedia tidak lengkap, terutama ketersediaan obat vital bagi pasien dengan kondisi medis yang serius membutuhkan obat dengan segera. Nah, untuk cara penanganannya yaitu yang pertama, evaluasi persediaan obat dengan identifikasi obat-obat vital yang sering diminta oleh pasien dengan kondisi medis serius. Lalu dilakukan peningkatan persediaan, di mana perluasan persediaan obat dengan memperoleh lebih banyak stok obat vital dan mengamati tren permintaan obat dari pasien. Lalu kerjasama dengan pemasok, di mana melakukan kerjasama yang kuat dengan pemasok obat untuk memastikan pasokan yang konsisten dan tepat waktu.